Di video ke-414 di channel saya ini, saya ingin sharing kepada mungkin rekan-rekan yang saya hormati, rekan-rekan guru ataupun dosen ya, terutama guru atau dosen teknik mesin atau desain engineering. Usahakan siswa yang belajar atau menempuh desain engineering lulus bisa membaca tipe bearing ya. Tipe bearing yang biasanya komponen banyak digunakan di mechanical engineering. Dan video saya kali ini khususnya untuk membahas single row deep groove ball bearing. Bearing standar yang biasanya digunakan banyak di roller pada sebuah mesin dan ini banyak dijumpai di pasaran. Oke. Ada beberapa merek, ada yang merek murah, ada juga merek yang bagus yang cukup mahal per piece-nya. Nah, untuk para pengajar ya, jadi usahakan lulus SMK atau lulus D3 ataupun S1 teknik mesin. Usahakan ketika dia lulus bisa membaca beberapa tipe-tipe tools ya, tipe-tipe tools atau komponen mekanikal yang ada di dunia industri. Saya memiliki beberapa tabel ya. Di video saya juga sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa tabel yang banyak digunakan ketika kita mendesain engineering. Ada bearing, pillow block, belt, pulley, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini khusus untuk bearing, terutama tipe deep groove ball. Oke, karena bearing itu sendiri banyak sekali jenis dan tipenya. Oke, katakan kita memvisualkan, mengkondisikan seperti berikut. Kita menjumpai customer, disuruh menemui, kemudian disuruh menggambar. Mas, tolong gambar spare part seperti ini. Spare part ini adalah roller yang berputar ya. Kemudian dia posisinya menempel di mesin dan tidak bisa dibongkar. Hanya bisa dibongkar bagian permukaan luar-luarnya saja. Apabila kita membongkar semua, tentunya itu akan menjadi masalah besar dan mesin harus cepat segera berjalan. Oleh sebab itu, ada kondisi di mana kita mengukur bearing, membuka permukaan yang bisa dibuka, kita hanya melihat diameter shaft dan diameter luar, tanpa mengetahui ketebalan bearing itu sendiri. Oleh sebab itu, disinilah kita sebagai desain engineering wajib harus bisa membaca tipe dan mengira atau membaca desain pada nanti konstruksi yang akan kita gambar. Katakan di sini, oke, kita ukur, bisa kita lihat shaft diameter dalam bearing adalah 10. Oke. Diameter luar adalah 22. Di tabel bearing, tabel ini saya dapatkan dari situs SKF ya. Ini sangat berfungsi sekali. Kita lihat dimensi penjelasannya. Di sini ada D kecil adalah diameter dalam dan D besar adalah diameter luar. Dan B ya, B adalah ketebalan. Kita tadi diketahui mengukur pada sebuah mesin diameter dalam innernya adalah 10, diameter luar adalah 22. Berarti kita fokus ke D kecil, diameter dalam, kita cari shaft 10 mili. Nah, seperti ini. Kemudian D besar diameter luar 22. Otomatis kita dihadapkan dengan ketebalan atau dipasangkan dengan ketebalan 6 mili. Dan berarti kode untuk membeli bearing adalah di sini, ujung paling kanan 61900. Kita harus tahu juga di pasaran biasanya angka 1 itu ada yang tidak
dibaca. Jadi mungkin nanti membelinya ada yang menyebutkan 6900. Nah, ini kita lihat tidak ada tanda bintang di samping kirinya. Berarti ini cukup langka ya, dijual, tetapi sedikit toko yang ada. Biasanya yang standar yang banyak dijual adalah yang memiliki bintang di sebelah kirinya. Seperti video saya yang saya jelaskan di sebelum-sebelumnya tentang masalah piring ya. Kemudian kita berinisiatif. Apakah boleh ketika gambar kita desain, kita perbesar agar piringnya standar? Kalau kita boleh ya, dan customer menyetujui, oh ternyata ada proses perubahan piring di sini, Pak. Misalkan piringnya ini saya rubah ke piring yang standar agar membelinya tidak susah. Karena komponen bearing adalah komponen yang sering diganti apabila roller sudah mulai tidak presisi putarannya, ya kan? Terutama juga komponen mobil biasanya ada bearing-bearing yang sudah aus, sudah kocak, wajib diganti. Jadi seperti itu. Oh, kita cari ada di tipe 6000 atau 6000 dengan catatan shaft tetap diameter 10, diameter luar menjadi lebih besar 26, dan ketebalan menjadi lebih tebal 2 mili menjadi 8 mili. Yang asalnya 6 menjadi 8. Oh, ternyata tidak masalah. Setelah kita desain di inventor, ketemu tidak ada hal yang bertabrakan ataupun saling terhubung, oke, fix, berarti bisa kita ganti. Jadi itulah ya, harus bisa membaca kode bearing, kode untuk membeli ya. Ingat, karena kita nanti dihadapkan oleh bagian purchasing ataupun bagian pembelian barang, kita dimintai datanya, beli bearing tipe berapa, toko pasti bertanya. Jadi untuk guru, dosen, pengajar, usahakan siswa atau mahasiswanya wajib bisa membaca kode bearing. Ini yang saya sampaikan hanya di groove ball bearing saja ya, belum bearing yang lain, karena bearing banyak turunannya dan banyak jenisnya. Jadi mungkin demikian untuk video saya kali ini. Sederhana, tetapi harus saya sampaikan ya. Jangan sampai kita desain engineering menuntut ilmu yang sangat lama, tapi belum bisa membaca kode bearing. Itu sangat disayangkan sekali. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan terima kasih.